Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai, halo. Bertemu lagi di channel Bulina Studi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatannya dan tetap di rumah saja ya. Pada hari ini Bulina akan menerangkan tema 1 subtema 3 untuk kelas 4. Nah, sebelum Bulina menerangkan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mulai belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, are you ready? Yes, I'm ready. Let's go! Pada tema 1, subtema 1 dan 2, Bulina sudah menerangkan mengenai apa arti dari paragraf, apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat utama, kalimat penjelas, dan membuat ringkasan di subtema 2. Pada subtema 3 ini, mari kita berlatih menentukan kalimat utama, gagasan pokok, kalimat penjelas, gagasan pendukung, dan membuat ringkasan dari sebuah teks. Kita mulai ya. Teks selanjutnya. Di sini ada teks wedang jahe buatan ibu. Dari teks ini kita akan menentukan kalimat utama, gagasan pokok, kalimat penjelas, dan gagasan pendukungnya. Pada teks cerita ini ada berapa paragraf? Ayo, siapa yang bisa menentukan ada berapa paragraf? Iya, dari teks cerita ini ada 3 paragraf. Maka dari 3 paragraf ini kita akan menentukan masing-masing paragraf, dicari kalimat utamanya, gagasan pokok, kalimat penjelas, dan gagasan pendukungnya. Let's go! Pada paragraf pertama, kita tentukan kalimat utamanya, yakni kalimat utamanya terletak pada kalimat kelima. Bulina bacakan. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat di tubuh. Lalu gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya yakni wedang jahe adalah minuman khas Jawa Tengah yang terbuat dari jahe dan dapat memberikan rasa hangat bagi tubuh. Dan kita cari, tadi sudah kalimat utamanya, maka kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya terletak pada kalimat ke-1 hingga ke-4. Gagasan pendukungnya, yang pertama, Udin kehujanan saat pulang dari sekolah. Gagasan pendukung yang kedua, Udin merasa kurang sehat dan kedinginan. Gagasan pendukung yang ketiga, Udin terbaring lemas. 4. Ibu membuatkan wedang jahe untuk Udin agar segera pulih. Nah, ini sudah ditentukan ya di paragraf 1, kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukungnya. Lalu kita lihat di paragraf kedua. Pada paragraf kedua, kita lihat kalimat utamanya yakni terletak pada kalimat ke-1 di paragraf kedua, yang bunyinya adalah bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dari gula pasir atau gula merah. Dan gagasan pokoknya, bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Sama ya. Lalu untuk kalimat penjelasnya terletak pada kalimat kedua hingga kalimat keempat. Dan gagasan pendukungnya 1. Kayu manis dan serai untuk memberikan rasa dan aroma pada wedang jahe. Yang kedua, untuk membuat wedang jahe, semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Dan yang ketiga, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Yang keempat, ibu sering membuatkan wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Lalu kita lihat lagi yuk di paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga ditemukan kalimat utamanya, terletak pada kalimat ke-1 di paragraf ketiga. Lalu yang berbunyi tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Gagasan pokoknya,
Tidak sampai 1 jam wedang jahe buatan ibu sudah siap. Sama ya. Lalu kalimat penjelasnya terletak pada kalimat kedua hingga kalimat keempat. Gagasan pendukungnya yakni ada 4. Yang pertama, Udin meminum wedang jahe buatan ibu. Yang kedua, rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Yang ketiga, Udin bisa tetap belajar matematika untuk ulangan besok. Dan yang keempat, meminum minuman tradisional Indonesia mengagumkan, enak dan sehat bagi tubuh. Nah, setelah tadi kita menentukan kalimat utama gagasan pokok dari tiap paragrafnya, lalu kita buat ringkasannya ya. Dan didapat ringkasan dari teks wedang jahe buatan ibu seperti berikut. Udin kehujanan saat pulang sekolah yang membuat tubuhnya basah kuyup. Udin merasa kurang sehat dan kedinginan. Udin terbaring lemas sehingga ibu membuatkan wedang jahe agar Udin segera pulih. Wedang jahe terbuat dari jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga dengan menambahkan kayu manis dan serai. Wedang jahe paling baik diminum segera setelah direbus dalam mendidih. Setelah Udin meminum wedang jahe buatan ibu, Udin merasa tubuhnya hangat dan rasa dingin perlahan menghilang. Sehingga Udin bisa tetap belajar untuk menghadapi ulangan matematika besok. Wedang jahe untuk adalah minuman tradisional khas Jawa Tengah yang terbuat dari jahe dan dapat memberikan rasa hangat bagi tubuh. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang kalimat utama, gagasan pokok, kalimat penjelas, gagasan pendukung. Lalu kita sudah membuat ringkasan dari teks cerita wedang jahe. Materi selanjutnya, Bu Lina akan menerangkan tentang kerjasama dalam berdiskusi. Pada subtema 2 kita sudah mempelajari apa itu kerjasama. Sekarang bagaimana kerjasama itu dalam bentuk berdiskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Biasanya diskusi terdiri atas beberapa orang, mulai dari 2 atau 3 atau lebih. Ketika berdiskusi, tiap anggota kelompok akan bertukar pendapat tentang suatu hal. Nah, saat berdiskusi pastinya tiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Kita harus bisa menghormati dan menghargai pendapat masing-masing orang. Berikut adalah manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Dengan berdiskusi, kita akan saling berinteraksi dengan teman-teman kelompok yang nantinya akan menciptakan kerukunan dan kebersamaan. Lalu yang kedua, menambah pengetahuan. Kita dapat bertukar pikiran dengan teman-teman anggota kelompok kita. Lalu dengan bertukar pikiran tersebut akan menimbulkan banyak pengetahuan yang akan kita dapat dari diskusi dengan teman-teman. Lalu yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Dalam diskusi, tiap orang akan memberikan pendapat untuk mencari solusi dari permasalahan. Tiap pendapat itu dikumpulkan, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang didiskusikan. Lalu yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Ketika berdiskusi, kita akan mendapat banyak kali perbedaan pendapat. Nah, oleh karena itu, saat berdiskusi, salinglah menghormati dan menghargai pendapat dari masing-masing orang. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Diskusi yang baik akan menghasilkan kesimpulan yang adil, yaitu kesimpulan yang dapat diterima oleh semua anggota kelompok. Waktu di subtema 2, Bu Lina sudah menjelaskan bahwasanya Indonesia kaya akan budaya, agama, dan suku. Di subtema 3 ini, Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisionalnya. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada pula yang dimainkan secara kelompok.
Permainan tradisional yang dimainkan secara perorangan yakni ada engklek, egrang, layang-layang. Dan permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok yakni ada permainan ular naga, permainan bentengan, dan dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan suatu permainan. Lalu, apa manfaat dari memainkan permainan tradisional ini? Ya, manfaatnya yang pertama yakni melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain menyehatkan tubuh dan membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang, dan tidak bermain. Nah, anak-anak sudah lihat layar yang ada di belakang Bu Lina ini? Ya, ini adalah makanan khas tradisional yang ada di Indonesia dan rumah adat yang ada di Indonesia. Pasti sudah paham dong kita akan mempelajari apa? Iya, kita akan mempelajari berbagai macam makanan tradisional dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Dan keragaman rumah adat yang ada di setiap daerah pasti berbeda-beda namanya, juga bentuknya. Mari kita pelajari keragaman rumah adat dan makanan khas daerah di Indonesia. Kita mulai di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ini makanan khasnya atau makanan tradisionalnya yang terkenal dengan sebutan mie Aceh. Seperti gambar ya. Dan rumah adatnya bernama Rumoh Aceh. Kita bergeser lagi ke provinsi berikutnya. Provinsi Sumatera Barat. Di Provinsi Sumatera Barat ini kalian pasti sudah sering makan makanan khas tradisional Provinsi Sumatera Barat. Ya, ada apa? Benar, ada rendang dan sate Padang. Rumah Gadang adalah nama rumah adat khas Sumatera Barat. Lalu kita bergeser lagi ke provinsi berikutnya. Kita sekarang berada di Pulau Jawa, yaitu kita akan mempelajari makanan khas dan rumah adat dari Jawa Barat. Jawa Barat, ibu kotanya apa? Hayo? Iya, yaitu Bandung. Jawa Barat mempunyai beberapa macam makanan tradisional. Salah satunya yakni ada sego jamblang dan nasi timbel. Dan di Provinsi Jawa Barat ini mempunyai rumah adat yang dikenal dengan kasepuhan. Selanjutnya kita bergeser lagi masih di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai makanan khas daerah, yakni salah satunya ada bakpia, ada nasi gudeg, ada rumah adatnya yang kita kenal dengan bangsal kencono atau rumah joglo juga ada. Selanjutnya masih di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur mempunyai makanan khas tradisional, salah satunya yakni ada nasi pecel, ada nasi kerawu, dan rumah adatnya yakni dikenal dengan sebutan rumah joglo. Sekarang kita beranjak ke Pulau Bali. Di Pulau Bali ada beberapa makanan khas tradisionalnya. Ya, salah satunya ada sate lilit, ayam betutu, dan rumah adatnya salah satunya ada yang namanya rumah Bale Gede. Lanjut kita ke bagian timur Indonesia, yakni ada Pulau Papua. Pulau Papua memiliki makanan tradisional yakni ada papeda. Rumah adatnya yakni seperti ini adalah rumah Honai, dikenal dengan nama rumah. Nah, waktu di tema 1, subtema 1 kita sudah mempelajari sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui medium. Ada medium zat padat, zat cair, dan zat gas. Dan pada subtema 3 ini kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi, yakni bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Tahukah kamu jika bunyi itu dapat dipantulkan dan diserap? Mari kita pelajari materi tersebut.
Nah, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Contohnya yaitu ada batu, dinding tembok, atau besi. Nah, pemantulan bunyi ini ada 3, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gaung, dan gema. Kita akan mempelajari masing-masing dari bunyi dapat dipantulkan. Yang pertama yakni adalah pemantulan yang memperkuat atau memperkeras bunyi asli. Contohnya, kamu pernah kan mandi dengan bernyanyi? Pastinya dong. Nah, saat kamu bernyanyi di kamar mandi akan terdengar lebih keras dan enak sekali suaranya dibandingkan kamu bernyanyi di ruangan yang terbuka. Lalu, kamu pasti pernah menonton bioskop atau mendengarkan acara musik yang ada di dalam ruangan. Ya, suara musik yang terdengar di dalam ruangan tertutup akan terdengar lebih keras dan dibandingkan dari kamu mendengar suara konser musik di ruangan yang terbuka. Lalu, mengapa demikian, Bu? Kok bisa ya terdengarnya lebih keras di tempat yang tertutup dibanding di tempat yang terbuka? Jadi, pada ruangan yang kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kita hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Ternyata pemantulan bunyi ini dapat dimanfaatkan oleh hewan, yaitu oleh kelelawar. Dengan memanfaatkan peristiwa pemantulan bunyi, kelelawar dapat menghindari dinding penghalang ketika terbang pada malam hari pada saat mencari mangsa. Kita akan mempelajari yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli selesai. Nah, untuk mendengar gema kita perlu menunggu beberapa saat setelah bunyi aslinya. Hal ini disebabkan karena bunyi membutuhkan beberapa waktu untuk bergerak dari tempat sumber bunyi ke dinding pemantul dan sebaliknya dari dinding pemantul ke tempat sumber bunyi kembali. Jadi, gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat berjauhan. Contohnya apa? Iya, ada anak berteriak di depan tebing. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Gaung terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul sangat dekat. Contohnya yakni ada pada saat kalian di gedung bioskop dan di ruang konser musik. Selain bunyi dapat dipantulkan, ternyata bunyi juga dapat diserap. Benda-benda apa saja yang dapat menyerap bunyi? Yaitu benda yang permukaannya lunak. Benda-benda itu disebut sebagai peredam bunyi. Contohnya ada kapas, ada karpet, goni, busa, dan juga wol. Nah, lihat kan benda-benda peredam bunyi ini ada di mana aja? Yuk. Iya, ada salah satunya di gedung bioskop dan ruang konser musik. Biasanya, ruangan tersebut dilapisi dengan bahan-bahan supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Bahan-bahannya tadi dilapisi oleh karpet, busa, atau wol, atau juga kapas. Dengan begitu, bunyi asli yang mengenai dinding ruangan tidak dipantulkan kembali ke dalam ruangan. Sehingga di dalam ruangan tersebut hanya terdengar bunyi. Kita akan mempelajari pementasan suatu tarian. Kalian pasti pernah dong melihat pementasan dari suatu tarian baik di televisi ataupun secara live langsung di sanggar atau di bagian-bagian acara-acara tertentu. Nah, faktor pendukung tari yakni ada lagu dan alat musik. Biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah pasti kan diiringi oleh alat musik tradisionalnya. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Mari kita pelajari alat musik tradisional apa saja yang biasanya mengiringi
tarian tradisional. Nah, di sini ada contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tarian. Ada gendang, tamborin, marakas, ada gamelan. Lalu, pementasan itu apa? Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Sebelum mementaskan tari, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yakni yang pertama adalah gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat, misalnya mempersiapkan kostum, alat yang diperlukan untuk menari. Dan saat pementasan tari pun ada hal yang juga harus kalian perhatikan. Yang pertama, gerakannya dan teknik menarinya. Apakah sudah sesuai dengan lagu? Lalu yang kedua, ekspresinya. Saat menari, berikan ekspresi kalian yang tersenyum untuk lagu yang ceria. Tapi untuk lagu-lagu yang sedih, kalian berikan ekspresi sedih. Jadi disesuaikan ya. Ternyata setelah pementasan tari, biasanya kalian melihat penonton memberikan aplaus atau tepuk tangan. Itu sebagai bentuk memberikan apresiasi. Apa apresiasi itu? Apresiasi merupakan penilaian terhadap suatu karya. Dalam karya seni, apresiasi dilakukan dengan mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai terkandung dalam karya seni tersebut.